Terpaksa menikahi Alia episode 13. 2 hari kemudian di taman, Jihan mengajak Alia untuk bertemu. Mereka berdua saling berhadapan. Nona Jihan, kalau mau mengatakan sesuatu langsung katakan aja. Tidak ada gunanya jika kau hanya berputar-putar. Kenapa kamu begitu, Nona Alia? Apakah ucapanku masih belum cukup? Kalau begitu, aku tanya sekali lagi. Tunggu dulu, kalau aku tidak salah, kamu sangat menyukai Abrar selama bertahun-tahun dan tidak bisa hidup tanpanya. Jadi, kamu ingin aku memberikan dia padamu? Iya, benar begitu. Aku tahu ini permintaan yang sudah kelewatan. Tapi bukankah kamu tidak menyukai Kak Abrar? Ya, tentu aja aku tidak menyukainya. Kenapa kalimat itu susah sekali untuk diucapkan ya? Gumam Alia. Jihan pun merekam semua pembicaraannya. Apakah kamu berbohong? Kamu sebenarnya menyukai Abrar kan? Kamu menyukainya kan? Mana mungkin? Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, kamu akan menerima permintaanku kan? Apa kamu begitu menyukainya? Iya, jawab Jihan. Tapi aku lihat kamu tidak begitu menyukainya tuh. Nona Alia, sebenarnya kamu mau apa? Tidak ada, aku hanya merasa kalau kamu memang menyukainya, kenapa kamu harus menemuiku? Kamu tidak paham maksudku. Kamu tidak bisa menarik perkataanmu ya, kamu tidak akan bertahan di posisi ini. Nona Jihan, kamu kebanyakan nonton sinetron ya? IQ kamu bisa menurun loh. Orang lain tidak akan pernah bisa menerima rasa suka yang kamu miliki. Jangan berpikir bahwa karena aku tidak menyukainya dan aku membencinya, aku akan memanfaatkannya seperti wanita lain demi tujuan bisnis. Abrar kesayanganmu itu bukanlah alat untuk berbisnis. Memangnya kalau kuberikan Abrar padamu, kamu bisa mengurusnya? Kalau kamu tidak mau melepaskannya, katakan saja. Kenapa kamu harus mencari-cari alasan? Jihan pun mulai kesal. Aku sedang tidak enak badan. Kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, aku pergi dulu ya. Alia berjalan beberapa langkah. Oh ya Nona Jihan, kalau ada hal yang ingin kamu sampaikan, bisa langsung saja, tidak perlu berbelit seperti ini. Aku tidak akan menyerah ya, aku sudah menyukainya lebih dari 10 tahun. Mana mungkin aku akan memberikannya pada wanita sepertimu. Hah? Wanita sepertiku? Memberikannya padaku? Memangnya kamu ibunya? Alia pun pergi meninggalkan Jihan di taman. Tidak, aku harus segera mendapatkan Kak Abrar sebelum Alia menyadari perasaannya. Sore harinya di rumah Abrar, Alia sedang duduk-duduk bersama Abrar. Besok jam 4 temui aku di kantor. Untuk apa? Tanya Alia. Kamu akan tahu saat sudah ada di sana. Kenapa semuanya harus dijelaskan sekarang? Ujar Abrar. Tidak, aku tidak akan datang tepat waktu. Aku sudah memakan waktu yang lama ya untuk menyiapkan acara besok malam. Enak aja kalau kamu sampai telat. Ponsel Abrar pun berdering. Abrar mengangkatnya. Ya baiklah, hubungi semua kepala departemen untuk rapat. Saya akan segera ke sana, ujar Abrar. Ada apa? Apa terjadi sesuatu di kantor? Oh, maaf kalau aku terlalu banyak bicara. Iya, ada kecoa yang membuat masalah. Tapi ini bukan masalah besar. Aku ke kantor dulu ya. Tidak usah menungguku malam ini. Iya, baiklah, aku juga tidak berencana menunggumu kok. Abrar menatap Alia. Kenapa? Apa ada yang lain lagi? Abrar pun menghampiri Alia dan mencium kening Alia. Kamu? Abrar mengusap rambut Alia dengan lembut. Setahun lagi kita akan pindah rumah. Jangan membuat masalah. Jangan melakukan apapun. Bukannya kita harus bercerai ya? Ujar Alia. Kamu bercanda ya? Lupakan perceraian. Aku berangkat dulu. Abrar pun meninggalkan Alia di kamarnya. Apa maksudnya? Dia kenapa sih? Pindah setahun lagi. Apa dia merencanakan memisahkan aku dengan ibunya? Nggak tahu ah. Malam harinya, Kalista pun yang berada di rumah Abrar dan Alia pun membuka pintunya. Kalista langsung masuk. Alia yang melihat Kalista langsung menutup pintu dan tidak sengaja tangan Kalista terjepit pintu. Au, sakit. Ada urusan apa kamu kesini? Kakak, aku boleh masuk ya?
Masuklah. Makasih kak. Jangan langsung berterima kasih padaku. Kenapa mencariku malam-malam begini? Jangan buang-buang waktuku ya. Dan jangan buat orang lain emosi. Kalau tidak, kamu pergi aja. Sampai jumpa. Kakak tahu tidak kalau sesuatu terjadi di keluarga Dilan? Kenapa? Kenapa pula aku harus ingin tahu? Kamu bercanda ya? Kecuali kamu berpikir kalau aku akan meninggalkan pria seperti Abrar demi si tikung selingkuh itu. Mana mungkin. Kalista pun marah dan langsung berakting di depan Alia. Bukan itu maksudku kak, aku hanya berharap kakak mau menolongnya. Kalista langsung bersimpuh di lantai. Aku bisa apa? Cepat berdiri. Kak, aku mohon selamatkan Dilan. Aku tidak tahu kenapa, tapi kakak ipar menghalangi perusahaan Dilan. Banyak pesanan dan pelanggan yang telah dicuri, dan sekarang ada masalah dengan rantai keuangan perusahaan Dilan. Kalau terus begini, perusahaan Dilan bisa bangkrut, kak. Balendra Group dan perusahaan keluarga Dilan tidak ada interaksi apa-apa. Satu-satunya alasan kenapa kakak ipar melakukan ini adalah hanya untukmu. Hanya kakak ipar yang bisa menyelamatkan mereka. Abrar melakukan hal semacam ini demi aku, gumam Alia. Kapan kejadiannya? Sekitar 4 bulan yang lalu, kak. Bukankah itu saat Dilan mulai main-main denganmu? Kenapa aku harus menolongnya? Pulanglah, aku tidak ada urusan dengannya lagi. Kak, aku mohon, aku hamil. Ini anak Dilan, kak. Apa? Alia pun kaget. Aku tahu perbuatan kami tidak bisa dimaafkan. Tapi apa boleh buat kak, aku menyukainya sejak dulu. Tapi dia hanya memperhatikanmu. Ini salahku karena menggodanya. Aku salah kak, tapi aku sudah menerima hukuman. Dia sudah tahu semuanya dan langsung meninggalkanku tanpa ragu. Saat ini aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk menembusnya kak. Setelah itu aku akan pergi meninggalkan tempat ini. Pergi ke tempat yang jauh dan hidup dalam diam. Kak, kita ini saudara seayah. Tolong bantu aku kak, ujar Kalista. Sudah selesai bicaranya. Kalau sudah pulanglah. Kak, sungguhan kakak mau mengabaikan kami. Kalian kebanyakan nonton sinetron ya? Atau otak kalian sudah karatan? Bergantung pada aku seperti wanita suci. Memangnya aku ini wanita bodoh? Kalista, setelah perbuatanmu dan ibumu padaku dan juga Dilan, pria yang tidur dengan saudara perempuanku sendiri saat masih bertunangan denganku, kenapa aku harus membantu kalian? Semua itu salahku kak, Dilan tidak ada hubungannya. Oke, katakanlah ini salahmu. Tapi setelah ketahuan selingkuh, apa yang dia katakan? Apakah juga berasal darimu? Apa inilah kejutan yang kamu siapkan untukku? Dia meminta maaf kepadaku dan juga meminta putus dariku. Dan dia bilang ini bukan salahmu. Permintaan maaf saja tidak akan cukup. Setiap kali aku mengingat kalian berdua, aku merasa sangat jijik. Kalista, bersyukurlah karena aku tidak membalasmu saat kamu lengah. Kalau tidak bukan hanya Dilan, aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup, ujar Alia. Kalista pun yang melihat pisau dapur di meja makan langsung mengambilnya dan mengancam Alia. Aku tahu, jadi hari ini aku akan meminta maaf padamu. Kalista, kamu mau apa? Aku ingin meminta maaf padamu, kak. Kalista pun menusukkan pisau tersebut ke perutnya dan darah berceceran di mana-mana. Bagus sekali. Kamu sama sekali tidak mengecewakanku. Alia pun langsung menelpon 911. Aku hanya tidak ingin berhutang apapun padamu, kak, ucap Kalista dengan lemah. Kalista pun dibawa ke rumah sakit dan Alia dibawa ke kantor polisi. Di ruang investigasi, Anda bilang dia menusuk dirinya sendiri untuk meminta maaf pada Anda. Pak polisi, berapa kali lagi saya harus menjelaskan lagi kepada Anda? Baiklah, cukup untuk hari ini. Kita bicara lagi saat Nona Kalista sudah siuman. Apakah Anda sudah menghubungi seseorang sebagai wali Anda? Baiklah, segera saya hubungi. Kalau begitu, tolong sesegera mungkin, ujar polisi. Alia pun menelpon Abrar, akan tetapi ponsel Abrar tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Alia menelpon Abrar berkali-kali, akan tetapi ponsel Abrar tetap tidak bisa dihubungi.
Kalau begitu maaf ya mengganggumu, bisakah kamu menjemputku? 40 menit kemudian. Permisi, saya mencari Alia, ini surat mandat saya. Gibran pun melihat Alia. Alia, kamu tidak apa-apa, kenapa kamu ada di sini? Kita bicarakan ini setelah kita keluar dari sini ya. Di dalam mobil. Maaf ya Gibran, sudah malam begini tapi aku memintamu menjemputku di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritanya panjang, ini karena 15 menit kemudian. Begitulah ceritanya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa mereka harus melibatkanmu? Saat ini tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Mereka ingin menjebakku dengan ini, hingga aku tidak bisa mempunyai pilihan selain menolongnya. Udah, jangan dipikirkan. Aku kenal pengacara hebat yang dapat membantumu. Terima kasih ya Gibran, ujar Alia. Fakta bahwa kamu mengingat aku di saat seperti ini membuatku sangat senang. Oh ya Gibran, ada hotel di depan sana. Turunkan aku di situ aja ya. Gibran pun menghentikan mobilnya di depan hotel. Alia, istirahatlah. Kalau ada apa-apa langsung telepon aku aja ya. Oke, terima kasih ya sudah membantuku malam ini Gibran. Iya, sama-sama. Bersambung.